Shalom buat kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan sampai hari ini. Dan hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkatilah yang membawakan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Semoga apa yang disampaikannya bisa bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan inilah doa kami dalam anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bahan kitab kita hari ini diambil dari Yeremia 30 ayat 17 sampai 18. Begini firman-Nya. Janji pemulihan Israel. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhnya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Tema yang sampai pada kita hari ini ialah Yesus Penyelamatku. Teman-teman semua, tahu nggak apa dari arti Yesus Penyelamatku? Yesus Penyelamatku ialah penolong satu-satunya bagi kehidupan manusia. Dan sudah banyak pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam Alkitab, tokoh Alkitab maupun di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di tokoh Alkitab, yaitu Daniel. Daniel pernah menjadi pemimpin di suatu istana. Dan di istana itu ada raja dan pekerja-pekerja lainnya. Dan Daniel itu menjadi pemimpin dan menjadi kepercayaan raja. Kenapa dia bisa menjadi kepercayaan raja? Karena dia bisa bekerja dengan baik, bekerja keras dan jujur. Sehingga semua pekerja-pekerja lainnya merasa cemburu maupun iri dengan Daniel. Karena mereka cemburu dengan Daniel, mereka berkumpul dan membicarakan Daniel, ingin menjatuhkan Daniel dengan cara membuat persyaratan bahwa siapa yang tidak menyembah raja, ia akan dilempar ke gua singa. Di saat itu mereka melihat bahwa Daniel ini tidak menyembah raja, bahkan Daniel menyembah Allah. Dan mereka pun mengatakan semua persyaratan itu kepada raja. Dan raja pun menyetujui semua persyaratan itu tanpa berpikir panjang lebar. Dan raja memanggil beberapa prajuritnya untuk melempar Daniel ke gua singa. Di saat itu raja merasa tidak tega karena Daniel akan dibuang ke gua singa. Tapi mau gimana lagi, raja sudah terlanjur menyetujui semua persyaratan itu. Setelah dibuang ke gua singa, setelah keadaan Daniel di dalam gua singa itu, dia selalu meminta pertolongan, berdoa dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Dan apa yang terjadi? Mukjizat Tuhan itu datang. Dan Tuhan pun menyelamatkan Daniel dari gua singa itu dengan cara menutup semua mulut-mulut singa itu tanpa luka sedikit pun di tubuhnya. Dan beberapa hari kemudian Daniel pun keluar dari gua singa itu dengan selamat. Dan ada juga lagu Daniel, Tuhan mengasihi dia dan menyelamatkan dia dari gua singa. Mau tahu nggak lagunya? Kalau mau tahu dengerin ya. Daniel di lubang singa, pam pam pam. Daniel di lubang singa, pam pam pam. Karena dia dikasih Tuhan, dia dibebaskan, pam 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 suam suam, pam 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 suam suam. Itulah lagunya. Jadi dari kisah-kisah Daniel ini kita juga bisa mengilustrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ada juga kisah seorang pria yang diselamatkan Tuhan dari hidupnya. Dia ingin berangkat kerja
Seperti biasa, sebelum berangkat bekerja, dia memakan sarapannya. Dan apa yang terjadi? Sarapan yang harus dimakannya itu tadi tumpah. Dan di saat itu dia merasa kesal. Dan dia pun meninggalkan semua sarapan-sarapan itu. Dan dia pun mau berangkat bekerja dengan menaiki kendaraannya. Dan setelah itu dia melihat bahwa ban kendaraan yang harus dia naiki tadi, bannya itu tadi bocor. Dan di situ dia sangat kesal sekali dan marah. Dan dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil kepada dia. Dan setelah itu dia menaiki kendaraan umum untuk pergi bekerja ke kantornya. Dan sesampainya dia di kantor, dia dimarahi oleh atasannya karena terlambat ke kantor. Dan dia itu harus mengadai meeting di kantornya. Dan dia terlambat dan dia dimarahi atasannya. Dan dia pun di situ bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hidupku satu hari ini sangat sial? Dan ada bisikan-bisikan bahwa kalau dia tadi memakan sarapannya itu, ia akan terkena penyakit. Karena yang membuat makanan itu tadi sedang sakit. Dan jika dia memakan tadi, dia akan bisa tertular. Dan setelah itu, tentang kendaraannya. Kenapa bannya itu tadi bocor? Kalau tadi bannya tidak bocor, dia akan menaiki kendaraannya itu dan mengalami kecelakaan karena ada seorang pemabuk yang membawa kendaraan itu tadi tidak normal dan dia membawanya ngebut-ngebut. Dan jika seorang pria yang tadi mengendarai kendaraannya, ia akan bisa tercelaka dengan seorang pemabuk ini tadi. Dan disitulah cara Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang begitu tadi. Memang yang kita inginkan itu tidak seperti yang kita inginkan, karena disitulah yang ada yang lebih baik untuk kita. Jadi kalau ada pun di hari-hari kita ini yang kita merasa sangat sial atau kesal atau marah gitu, itu pasti ada kebalikannya tentang kebaikan kita sendiri. Dan setelah itu kita bisa belajar dari kisah-kisah ini semua, pengalaman ini semua, bahwa di dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur, percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita sudah memasuki bulan Natal. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam bulan Natal ini merupakan hari yang paling kita tunggu, di mana bulan Natal merupakan bulan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita manusia. Nah, kepada teman-teman semua, aku percaya bahwa di dalam bulan Natal ini kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahirannya, supaya kita semakin kuat dan semakin bertambah iman kita kepada Yesus Kristus, agar di dalam bulan Natal ini kita sungguh-sungguh merayakannya. Dan firman Tuhan kita sampai di sini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan yang terbaik buat kami. Dan Kau berkatilah kami juga Tuhan, agar kami bisa sehat-sehat di hari apapun. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan menolong kami di saat kami sedih, senang maupun sulit Tuhan.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.